Halo semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman orang muda Katolik, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Selamat datang di obrolan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tema bulan katekese liturgi hari ke-15, yaitu liturgi Sabda. Sabda Allah yang menggerakkan dan mengubah hidup. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, saya mau nanya dulu nih. Pernah nggak sih keluarga Anda tiba-tiba ngalamin krisis? Pasti rasanya campur aduk ya. Kadang pas kita lagi ikut misa, bagian liturgi sabda itu berasa kayak, ya rutinitas dengerin bacaan aja. Padahal sabda itu bukan cuma teks kuno loh. Itu sebenarnya kekuatan yang bisa banget nopang kita pas badai datang tiba-tiba. Entah itu masalah kesehatan, PHK, atau suasana rumah yang tiba-tiba jadi dingin. Kita semua pasti pernah ngalamin momen di mana rasanya bumi tempat kita berdiri itu runtuh. Takut, cemas, bahkan marah. Dan sebagai keluarga beriman, krisis kayak gini tuh bukan cuma nguji dompet atau mental kita, tapi benar-benar nguji iman kita ke Tuhan. Pertanyaannya, gimana respon kita pas badai itu beneran ngehantam keluarga kita? Biar kebayang, saya mau cerita sebuah kisah nyata yang sangat ngena. Ini tentang seorang gadis namanya Maria. Semuanya bermula di suatu hari waktu ayahnya tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya. Terus, beberapa minggu kemudian, mulailah kerasa tuh, krisis keuangan keluarga yang lumayan parah. Maria bahkan terancam nggak bisa lanjut sekolah. Bayangin aja perasaannya saat itu. Berbulan-bulan berlalu, rasa kecewa dan takutnya ini pelan-pelan berubah jadi marah. Marah banget sama Tuhan. Dia mikir, kok Tuhan nggak adil sih? Kenapa keluarganya dibiarin menderita begini? Nah, buntutnya Maria mulai menjauh dari gereja. Kegiatan rohani yang dulu dia suka banget ditinggalin semua. Doa rasanya kosong dan sabda Tuhan boro-boro didengerin. Rentetan kejadian kayak gini tuh manusiawi banget ya. Dan jujur aja, bisa terjadi pada keluarga manapun di lingkungan kita. Tapi, di tengah rasa putus asanya Maria, ada satu intervensi yang sangat lembut. Jadi, ada seorang suster yang ngajar di sekolah Maria, kalau dia udah lama nggak kelihatan. Suster ini nyamperin dan nanya kabarnya dengan penuh perhatian. Akhirnya Maria tumpah deh nyeritain semua pergumulannya dengan jujur. Dan kalian tahu apa yang bikin saya kagum dari suster ini? Beliau tuh sama sekali nggak nyeramahin Maria panjang lebar atau ngehakimin dia. Nggak disalah-salahin tuh kemarahannya. Malahan, suster itu ngasih sentuhan pastoral yang super simple, tapi dalam banget. Beliau cuma ngajak Maria buat pelan-pelan coba dengerin lagi sabda Tuhan. Puncaknya ada di ayat yang disodorin sama suster tersebut. Kutipannya begini, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 33. Di saat Maria lagi pusing 7 keliling mikirin biaya sekolah dan besok keluarganya bisa makan apa, sabda ini tiba-tiba datang, ibarat pelampung penyelamat di tengah ombak gede. Ayat ini seakan ngajak Maria, dan pastinya kita semua, buat ganti fokus. Dari yang tadinya panik, mikirin urusan duniawi, diajak balik buat naruh Tuhan sebagai pusat segalanya. Beneran deh, kitab suci itu bisa jadi tali penyelamat kita di dunia nyata. Nah, abis baca ayat itu, Maria nggak cuma ngelewatin gitu aja, dia renungin sungguh-sungguh. Dan tahu nggak hasilnya? Pelan-pelan, hatinya yang tadinya penuh amarah jadi tenang. Dia nemuin kedamaian batin. Dia mulai belajar naruh Tuhan lagi di tengah-tengah hidupnya dan nyerahin semua rasa khawatirnya ke penyelenggaraan ilahi. Terus, ini yang bikin merinding. Tanpa disangka-sangka, Maria dapat beasiswa buat ngelanjutin sekolahnya. Buat Maria, dan buat kita yang lagi bedah kisah ini, pengalaman itu tuh bukti tak terbantahkan kalau sabda Tuhan itu hidup. Gak cuma diam di atas kertas, tapi benar-benar bekerja, menggerakkan dan bisa mengubah total jalan hidup seseorang. Bagian pertama, benih sabda Allah. Bagaimana hati kita menerima pesannya? Kisahnya Maria tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Kok bisa sih sabda Tuhan kadang berasa kuat banget ngubah hidup orang, tapi di saat lain kerasa numpang lewat doang? Nah, kuncinya ada di hati kita sendiri sebagai penerimanya. Sering kan pas liturgi sabda di gereja, hati kita malah tertutup, atau nyasar kemana-mana, mikirin jemuran belum diangkat, mikirin cicilan, atau tugas sekolah. Kalau kondisinya gitu, sabda Allah itu ibarat benih yang jatuh di aspal yang keras, mantul aja, terus mati. Tapi beda ceritanya kalau hati kita terbuka dan kita dengerin sungguh-sungguh. Benih itu jatuh di tanah yang gembur, nah benih ini bakal tumbuh jadi pohon rindang, yang gak cuma nguatin kita doang, tapi dahan-dahannya itu bisa mayungi dan ngelindungin keluarga kita dari teriknya krisis dan badai kehidupan. Hal ini ditegaskan secara indah banget sama Bapak Suci kita, Paus Fransiskus, dalam surat apostolik Aperuit Ilis tahun 2019, bilang kalau sabda Tuhan, bila diterima dengan iman, bakal ngebantu kita nemuin makna di tengah peristiwa hidup.
Jadi pas keluarga Anda lagi mentok, ngerasa jalan buntu, sabda Tuhan yang didengarkan pakai hati itu bakal ngasih makna, bakal ngasih kejernihan di tengah kebingungan. Asalkan, nah ini kuncinya, asalkan kita mau ngebuka hati dan akal budi kita. Ajaran gereja Katolik kita juga ngingetin soal satu kebenaran yang jujur aja bikin takjub. Di dokumen Konsili Vatikan II, Sacrosanctum Concilium artikel 7, dibilang gini, Kristus sendiri hadir dalam sabdanya, sebab ia sendiri bersabda bila kitab suci dibacakan dalam gereja. Maksudnya apa coba? Maksudnya, pas lektor lagi baca di mimbar gereja, itu bukan sekedar baca buku sejarah masa lalu, itu tuh Yesus sendiri yang lagi ngajak Anda ngobrol langsung. Dia lagi berbicara soal kekhawatiran Anda, merangkul ketakutan keluarga Anda. Kalau kita benar-benar sadar soal ini, harusnya sih cara kita dengerin liturgi sabda pas misa bakal berubah total ya. Bagian kedua, membawa sabda pulang. Langkah praktis untuk keluarga. Kita kan udah tahu nih, betapa dahsyatnya sabda Tuhan di gereja. Tapi kekuatannya nggak boleh berhenti pas kita keluar dari pintu gereja aja. Harus dibawa masuk ke ruang keluarga kita, nyapa anak-anak, remaja, bapak, ibu, sampai kakek dan nenek. Nah, ada langkah-langkah praktis yang gampang banget buat langsung kita praktekin hari ini juga di rumah. Pertama, tentukan waktu khusus. Nggak usah lama-lama kok, 10-15 menit aja pas malam abis makan atau sebelum tidur. Kedua, baca Alkitab bareng-bareng. Buat adik-adik, ini seru loh bisa gantian-gantian baca ayatnya sama papa mama. Dan yang ketiga, sharing santai sekeluarga. Coba tanya hal yang gampang kayak, menurut kalian Tuhan mau bilang apa sih ke kita hari ini lewat bacaan tadi? Percaya deh, kebiasaan kecil ini kalau dilakuin rutin, bakal ngerawat pohon rindang di tengah rumah Anda yang bakal terus nyatuin dan nguatin keluarga pas ada krisis apapun yang menerpa. Pada akhirnya, berikanlah ruang buat Tuhan untuk berbicara di hati Anda. Membaca kitab suci itu bukan ajang lomba cepet-cepetan kelarin pasal ya. Ini soal nyediain ruang yang hening. Di zaman sekarang yang serba berisik, di mana kita sibuk banget ngurusin HP dan masalah hidup, ngasih ruang buat Tuhan itu artinya kita berani diam sejenak. Ngerem kepanikan kita, persis kayak yang dilakuin Maria tadi, dan ngebiarin Tuhan yang ambil kendali buat ngehibur, meneguhkan, dan ngubah hidup kita. Sebagai penutup dari obrolan kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan refleksi yang dalam banget buat kita semua. Sudahkah Anda membuka hati hari ini dan membiarkan sabda Tuhan memayungi serta melindungi keluarga Anda? Kalau belum, ini adalah saat yang paling pas buat memulainya. Terima kasih banyak ya sudah nyimak dan merenung bareng saya hari ini. Sampai ketemu di sesi penjelasan materi kita berikutnya, dan semoga sabda Tuhan senantiasa menggerakkan hidup Anda sekeluarga.